Sekarang kita coba bedah definisi idealisme di dalam perspektif filsafat, Pak. Jadi di dalam perspektif filsafat, idealisme itu didefinisikan sebagai aliran pikiran atau aliran mazhab yang menempatkan ide sebagai kebenaran tertinggi atau menempatkan ide sebagai realitas. Meski begitu, idealisme tidak mengingkari adanya materi, tetapi menganggap bahwa materi adalah bagian terluar dari ide itu sendiri. Atau mungkin kita sering dengar bahwa segala sesuatu itu memiliki ruh atau segala sesuatu itu memiliki ide. Itulah yang dimaksud di dalam definisi ini. Di dalam filsafat ilmu, idealisme sendiri ditempatkan pada bidang ontologi, tepatnya setelah monoisme, rasionalisme, atau sesudah konsep dualisme dan pluralisme. Filsuf yang pertama kali mempopulerkan kata idealisme itu sendiri adalah Plato dari Athena, Yunani kuno, sekitar tahun 472 sebelum Masehi. Maka kita terlebih dahulu akan membedah konsep idealisme di dalam pemikiran Plato. Jadi secara sederhana, Pak, konsep Plato tentang idealisme itu menganggap bahwa realitas yang kita rasakan pada saat ini atau apa yang kita rasakan melalui indera pada saat ini itu lebih duluan ada di dalam dunia ide atau lebih duluan ada di dalam pikiran kita sebelum kemudian berwujud. Konsep idealisme Plato ini selalu dianggap berlawanan dengan kutub pemikiran Epikuros atau pemikiran materialismenya Epikuros. Plato pun memberikan contoh yang sangat menarik di dalam memahami atau memudahkan untuk memahami konsep idealismenya. Ia menggambarkan bahwa hampir semua manusia itu seakan-akan berada di dalam sebuah goa yang remang-remang. Di dalam kondisi terikat, balik mereka atau di balik dinding goa itu terdapat tungku api yang selalu menyala dan menimbulkan bayangan-bayangan yang selalu bergerak. Nah, bayangan-bayangan inilah yang dianggap Plato sebagai realitas atau kenyataan. Jadi menurut aliran pemikiran ini atau menurut konsep Plato, semua hal yang dapat kita indra atau dapat kita rasakan itu sebenarnya berasal dari ide atau berasal dari pikiran. Atau apa yang kita rasakan pada saat ini itu adalah bagian terluar dari realitas ide itu sendiri. Atau contoh sederhananya, minuman ini sebelum jadi seperti ini atau gelas ini sebelum jadi gelas seperti ini, terlebih dahulu itu sudah dibayangkan atau sudah ada di dalam dunia ide. Dan itulah yang disebut sebagai realitas atau kenyataan. Setelah Plato selesai menggagas idealismenya atau memaparkan tentang konsep idealismenya, muncul kemudian muridnya di penghujung zaman keemasan Yunani kuno, tepatnya pada tahun 384 sebelum Masehi. Dan dia adalah Aristoteles. Ia merupakan murid langsung dari Plato, Pak, tetapi dia mengkritik Plato. Jika Plato beranggapan bahwa realitas atau kebenaran tertinggi itu ada pada dunia ide, maka Aristoteles beranggapan bahwa dunia ide dengan dunia realitas itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana tubuh dengan ruh. Di sini Aristoteles beranggapan, Pak, bahwa realitas tertinggi itu adalah apa yang dapat ditangkap oleh indera itu sendiri. Atau sederhananya, Pak, Aristoteles itu beranggapan bahwa ciri ideal yang kita pikirkan atau ciri ideal itu ada di dalam hakikat sesuatu itu sendiri. Ciri ideal tidak mungkin berada di luar dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, karena pemahaman kita terhadap realitas itu sendirilah, maka ciri ideal itu ada, bukan karena berdiri sendiri di kepala kita, Pak. Nah, selanjutnya kita akan bergeser di zaman modern. Di sini pemikiran-pemikiran yang sangat menarik. Kita akan memulai itu dari Socrates, yang tentu kita kenal atau terkenal dengan judulnya Cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Secara tidak langsung kita akan dapat mengasumsikan bahwa René Descartes ini beranggapan bahwa kebenaran tertinggi atau segala sesuatu itu tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. René Descartes adalah salah satu filsuf dari Prancis yang muncul pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Ia adalah filsuf aliran pemikiran rasionalisme yang memperkenalkan tentang bagaimana pikiran itu bekerja sebagai subjek dalam memahami sesuatu atau memahami realitas itu sendiri. Jadi René Descartes percaya, Pak, bahwa satu-satunya hal yang pasti nyata itu adalah pikiran atau kesadaran subjek. Dan segala sesuatu yang berada di luar dari pikiran itu sendiri itu adalah representasi yang perlu dibuktikan kebenarannya. Selain itu, René Descartes juga percaya, Pak, bahwa hubungan antara ide dengan realitas itu saling berkaitan. Bahwa semakin nyata sesuatu itu di dalam ide, maka sesuatu itu juga pasti ada. Dengan kata lain, Descartes juga seorang filsuf yang dualis yang percaya bahwa ada dua realitas, yakni realitas ide dan realitas
materi itu sendiri atau realitas dari apa yang dapat kita ketahui melalui pikiran. Atau secara sederhana, Descartes menganggap bahwa realitas adalah bagian dari aktivitas berpikir itu sendiri, sedangkan realitas materi adalah sesuatu yang meluas dari ide. Atau singkatnya, René Descartes meyakini bahwa yang nyata adalah apa yang dapat kita indra, atau apa yang dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiran. Sekarang kita akan mencoba mencontohkan contoh sederhana dari idealisme yang dimaksud oleh René Descartes. Jadi, misalnya, rokok ini, dari bentuknya, filternya, panjangnya, aromanya ketika dibakar. Ketika rokok ini habis, maka akan tersisa debu dan filter. Pertanyaan René Descartes adalah apakah ini atau rokok ini masih dapat disebut sebagai rokok ketika sudah habis bentuknya, sudah tidak ada aromanya, hanya tersisa debu dengan filternya? Jawabannya adalah ketika rokok ini pun habis, dia akan masih tetap disebut sebagai rokok. Karena yang nyata dari bentuk atau yang nyata dari rokok ini itu bukanlah dari bentuk, dari bau atau aromanya, melainkan yang nyata dari rokok ini sendiri adalah apa yang dapat dipahami oleh pikiran kita sendiri tentang rokok ini sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah contoh atau idealisme atau konsep idealisme yang dimaksudkan oleh René Descartes.